mesin kita. Akhirnya kita ada di pengunjung, bukan pengunjung acara, melainkan kita ada di pengunjung untuk perakitan mesin Predator West atau mesin pelembut sampah. Ini dari awal hingga akhir nih, kita bakal uji coba nih seberapa hebat, seberapa canggih ini mesin. Dari mulai pertama kita udah ikutin ya proses-proses pembuatannya, proses awal hingga proses ada siapa? Ada Pak Madio. Tanyain. Pak, ngapain Pak? Siapa ya? Siapa? Ini kebetulan ada pemilik PT Sinatria Jaya Abadi. Ini lagi ngapain Pak nih? Kemarin pernah saya bicara terrealisasi akan segera. Alhamdulillah ini udah terrealisasi. Uji bakarnya Pak ya? Setengah jam kemudian. Iya, udah Pak, jangan turun Pak, nanti masuk Pak. Sini Pak, sini Pak. Ini kita udah tahap terakhir Pak ya. Gimana kita mau uji. Oh ya, sehat Pak. Ada lagi liburan nih Pak. Iya. Lagi cek mesin beliau, kebenaran ada kita. Sekalian aja kita tanyain ya. Ini Pak, ini kan udah proses tahap akhir nih. Iya betul Pak. Pastinya dong bakal diluncurkan nih secepatnya kan. Betul. Berarti hari ini ada tahap uji ini dong, uji kelayakan atau uji bakar-bakar dong? Uji kebakaran kebetulan yang kita bakar sekarang tuh yang mengandung asap terlalu tebal, terlalu pekat. Pertama tuh ada karet ban kita coba bakar nanti. Kedua auto yang notabene bahan itu tetap buat dari karet. Ini kan kalau dibakar nih hitamnya kayak apa? Ini sampahnya gila-gilaan nih. Masuk ini juga. Iya ya. Oh semua ya. Biasanya kalau sayur mayur bahan yang basah gitu ini kan sulit Pak ya? Sulit. Ya, akan tetapi kita lihat nanti uji coba sayur mayur, bahkan nasi bekas ada yang mengandung basah semua. Oh itu kan untuk dibakarnya tuh, waduh, jangankan ini ya sayur. Yang begini aja udah sulitnya kayak tahu kan. Ini sama ini bakal dilalap habis tuh. Oke teman-teman industri, bakal kita lanjut lagi seperti apa nanti kita tahapannya uji cobanya. Nah kita juga bakal ditemenin nanti nih sama Pak Wandio sama Pak Widinya, langsung kita tanyain sampai sedetil ini dari pertama hingga akhir, dan sekarang udah mau siap diluncurkan mesinnya. Baik, bakal kita lanjut lagi setelah ini. Lanjut, salam industri merdeka. Teman-teman ya, tadi kita udah ngikutin tahapan pertama pembuatannya. Nah sekarang kita mau ikutin tahap trialnya, uji pembakaran, yang dimana mesin ini nanti dari bahan-bahannya yang luar biasa nih. Bahannya bukan sembarangan nih. Jadi ya Pak, yang punya Predator mau ikut syuting Pak. Iya yang punya Predator. Nih siap di kita. Ini kita perkenalkan lagi nih. Perkenalkan satu lagi nih tim yang akan uji bakar pada hari. Pak Indra, izin ya. Saya. Ya Pak. Ini Nur Hayadi, ini elektrikal saya yang sudah siap untuk membantu proses bakaran. Nah ini Pak Indra nih, support machinery dan machining saya. Ya kan, Dani Cerio. Nah satu lagi Marta. Mari Marta. Bye. Ini Muhammad Ali yang punya Mangga 2. Karena dia bisa dengan sampah. Ini Martinus Paulende dari NTT, Pak Madio. Satu lagi sini. Hey bang sini bang. Nah ini satu lagi nih ketinggalan nih yang support sini Paris. Ya, oke. Pak Madio ini silakan. Kita temenin Pak Madio juga. Hari ini kita mau uji bakar dengan konteks semua sampah yang sudah dari sini. Pak Madio tadi sudah menunggu cepat bakar karena statement kemarin ngomongnya kita akan publish secepatnya, betul. Dan supaya ini hasilnya maksimal kita akan coba bakar. Ayo kita ikut sama-sama Pak Indra. Oke teman-teman nih, sebelum kita mulai uji bakar-bakarnya kita ulas sedikit nih ya dari awal hingga akhir kan, biar supaya yang teman-teman baru gabung yang belum lihat video di belakangnya, ini kita bakal jelasin sekilas. Jadi ini mesin apa nih Pak? Ini adalah satu fungsi yang namanya incinerator. Ini ada alat bakar, alat tungku bakar. Kalau orang membakar sampah hanya dibakar, kita lokalisir ke dalam sebuah tungku. Jadi tidak memakan tempat, tidak membuat asap yang berkeliaran,
dan tidak bermasalah dengan lingkungan dan masyarakat. Kita namanya insenerator air plasma. Ini sebuah alat tempat pembakaran yang menggunakan bahan bakar oli bekas, minyak goreng bekas, dan air. Dan dia mempunyai fungsi yang sudah tersiapkan dengan aspek-aspek yang didesain sedemikian rupa. Cantik bukan? Cantik. Ini bukan tungku open kue, tapi ini untuk memusnahkan sampah, lebur sampah. Gitu. Jadi kalau alatnya cantik, alatnya bersih, mindset dan brainwash yang kita siapkan adalah orang juga pengen lingkungan di sekitarnya bersih. Tentunya seperti itu. Ya, betul, Pak. Oke, kecanggihannya nih, Pak. Ada apa aja sih fitur-fiturnya atau beda daripada mesin yang lain gitu, Pak, untuk pembakar busana di luar? Baik, secara umum akan kita jelaskan kembali. Ini kita tarik dulu. Ini tangga ya, karena ini nanti orangnya nggak cukup tinggi. Rata-rata orang kita. Sedikit aja. Nah, kita tolong dibuka. Ini kita siapkan. Nah, ini teman-teman ya fiturnya. Ini tempat, ini adalah tungku bakar reaktor 1. Ini bisa dilihat, ini reaktor 1. Ini seperti ini tungkunya, alat-alatnya dengan beberapa macam pemipaan, ada fungsi sirkulasi, dan ada tempat bahan bakar untuk pematik. Nah, jadi ini buat tempat bahan bakarnya, Pak, oli bekas. Ya, oli bekas pertama kita taruh di sini dulu. Ini sebagai pematik awal untuk menghidupkan di tungku reaktor 1. Nah, ini masukkan di sini bahan bakarnya. Bahan bakar oli bekas, minyak goreng bekas taruh di sini. Ditambah sebagai pematik awal untuk mendapatkan temperatur, kita tambah dengan pertalite sedikit saja. Sedikit. Supaya dia terbakar. Kalau dia udah kebakar, dia akan menjadikan fungsi bahan bakar selanjutnya akan nyala karena temperatur setelah 60 derajat. Bahan bakar oli bekas, minyak goreng bekas itu bisa menjadi bahan bakar. Tapi kalau posisinya masih suhunya 30 derajat, dia tidak bisa. Tidak bisa nyala. Nah, kita masukkan lagi. Dan ini nanti kalau sudah nyala, penutup kalau matiin hanya mati. Tutup mati, Pak? Mati. Ya. Jadi kita nggak usah ribut dengan gimana caranya kan? Matikannya nanti kita udah Iya. Sudah selesai, tinggal keluarkan, tarik. Sudah keluarkan, tidak tutup. Karena yang paling jelas api selama tidak ada oksigen dia pasti mati. Pasti mati, betul. Kita kembalikan lagi. Ya ini teman-teman ya, simple banget ya, pakai oli bekas gitu kan, nggak pakai yang mahal-mahal, udah nyala. Jadi api bagus, Pak ya, api plasma, Pak ya. Ini baru mesin inseneratornya atau plasmanya, Pak ya, kecanggihannya ya. Kita lihat, masukkan, kita tutup. Ini juga sudah kita lihat, kita sudah lengkapi. Ini tebal, kita lihat hampir 30 cm pada titik apinya. Jadi orang bakar sampah dan ada pemecah api supaya orang bakar sampah, semburan uap dan semburan apinya tidak keluar ke orang yang menjalankannya. Ini sudah dilapis menggunakan ini bahan luarnya adalah stainless. Aman, Pak ya. Di dalam ada rock wool. Rock woolnya ini tebalnya, yang depan ini tebalnya 10 cm. Tebal rock woolnya sendiri 5 cm. Dilapis dua. Seluruh bagian yang ada di dalam ruang bakar ini semua sudah dilapis dengan rock wool. Metal bakar di ruang reaktor 2 itu menggunakan plat carbon steel, ketebalannya 10 mili. Dilapis dengan fungsi reaktor, ditambah dengan rock wool, baru pada lapisan luar. Nah, ini semua pengundinya mudah, operasinya enak. Ini kan, ini sudah tinggal kunci aja. Sudah. Sudah kita lengkapi dengan binari metal. Binari metal ini adalah alat ukur secara mekanikal yang tidak dipengaruhi oleh fungsi listrik, tapi dia akan dipengaruhi oleh suhu ruang. Nah, setiap kita membaca berapa temperatur ruang bakarnya bisa dibaca di binari metal. Temperaturnya. Dia punya kapasitas 1000 derajat Fahrenheit atau 600 derajat Celcius. Nah, kita kembali ke sini. Ini adalah tempat untuk kontrol bahan bakar setelah proses pembakaran sudah masuk, dan seterusnya nanti digerakkan di sini. Ini tangki bahan bakar yang kapasitasnya 20 liter. Ini akan bekerja dan bisa maksimal dalam waktu 12 jam. Ini oli bekas tadi, dan bisa lebih kalau nanti fungsi plasmanya udah jadi. Nah, di belakang sini kita sudah sampai lagi. Ini adalah tempat tumpahan. Nah, di sini ini tempat tumpahan abu. Ini tempat abunya. Ini tempat abu ya, ini tempat abu. Ini kembalikan lagi. Ini tangganya kembalikan lagi. Oh, jadi tempat abu ini abunya nanti akan turun di sini. Sudah proses bakaran, abu akan masuk dengan sendiri. Jadi abu tidak berantakan. Ya, berantakan. Dan ini sliding, tinggal diambil, tinggal ditarik saja. Tarik. Tinggal nanti dikeluarkan. Masukin lagi. Jadi ini sliding ya, di sini sliding. Nah, di sini fungsi tampungan air. Kita bisa lihat fitur di belakangnya.
Boleh. Nah, ini sama seperti yang di prototipe. Ini sirkulasi kita langsungkan. Ini air boleh dari pump, boleh air sumur, boleh air yang sudah tidak terpakai, yang penting tidak kotor. Kotor nggak apa-apa sebetulnya, cuma nanti itu jadi penyumbatan. Sayang kan? Nah, ini buat reaktor kedua. Ini secara otomatis, ini pakai elektrik, pakai valve control. Ini elektrik, ini buat reaktor satu. Ini air tidak boleh berhenti. Air ini saya sampaikan, air tidak boleh berhenti. Karena ini yang akan menjadi fungsi penekan bahan bakar. Dan ini akan menjadi fungsi tekanan metana. Seluruh ini yang punya tekanan tinggi, kita harus melengkapi dengan safety. Bila mana tekanan lebih, ya jangan ada disambung dengan yang namanya safety valve. Ini masih ini safety valve nih. Nih, safety valve. Safety valve itu untuk memberikan pelindungan apabila di dalam reaktor 2 mempunyai kelebihan tekanan, dia punya kapasitas cuma 4 bar. Jadi kalau tekanan dia lebih dari 4 bar, dia akan membuka, akan bong. Oh, Nah, otomatis Pak ya? otomatis secara. Nah, itu ada tabung di atasnya, itu ada tabung tekanan uap udara yang punya kelebihan suhu udara keluar akan dibuang secara sendiri. Nah, baru kita masuk dalam proses normal tanpa alat pengolah asap. Ini sudah sendiri sudah oke. Tapi asapnya tetap seperti halnya pembakaran biasa layak dan umumnya. Karbonnya tinggi, polutannya ke bawah, partikulatnya ke bawah dan sebagainya, ini bawa semua secara keseluruhan. Nah, ini satu hal yang paling menarik bahwa alat insinerator pembakaran yang pakai fire plasma ini tidak menggunakan listrik sama sekali. Sama sekali Pak, Tidak menggunakan listrik. Tidak ada alat bantu listrik. Baik kontrol metal temperaturnya, baik safety valve-nya, juga suatu sirkulasi, ini hanya menggunakan gravitasi, elevasi, dan tekanan atmosfer. Ini yang kita sampaikan. Ini sudah disampaikan. Ini juga kita lengkapi dengan bila mana sudah selesai, seperti yang di prototip ada. Ini sudah kita lengkapi dengan kalau ingin mematikan api dan tidak menyudahi, tinggal dibuka, ditutup, dia akan menyembur ke seluruh dinding ruang kerja. Di dalamnya ini, disekat di ruang dalam, di ruang bakar, itu sudah terpasang bata api. Bata api dilapis dengan beberapa rangka. Ini untuk mengurai tentang temperatur yang tinggi. Nah, ini sirkulasinya sudah ada. Ini tinggal untuk menguras air, ini buat sirkulasi udara menggunakan elevasi, ini untuk pembuangan bahan bakar. Inilah yang namanya insinerator circulation fire plasma. Ini alatnya, Bang. Ini belum masuk ke wilayah 2 tentang pengolahan asap. Ini baru yang namanya insinerator saja. Kita kembali ke depan ya, Pak ya. Biarin aja. Oke, baik. Oke tuh teman-teman tuh ya. Ini saya baru nemu nih mesin api oli itu bisa bercampur dengan air. Biasanya air mah nggak pernah akur ya kan. Nah, ini di sini nih akur nih, api sama air akur. Nah, ini nih kecanggihannya ya. Oke Pak, selain ini kan ada mesin kedua dan ini ada pipa panjang nih menjalur ke mana lagi tuh Pak? Nah, setelah fungsi pembakaran ruang bakar insinerator ini sudah selesai, ini udah bedah secara menyeluruh fungsi-fungsinya. Kita akan mulai menyampaikan tentang alat yang kedua yang namanya adalah alat pengolah asap. Alat pengolah asap. Di mana asap yang begitu tebal kita urai dengan menggunakan wet scrubber. Terus kita ada bubble scrubber, ada blending proses. Dalam satu sistem tabung yang sudah kita siapkan namanya menggunakan alat wet scrubber fire blending process. Blending proses. Nah, ini kita siapkan secara seluruh. Nah, kita fiturnya seperti ini. Oke, yuk teman-teman, satu lagi mesin lagi nih. Ini kita tabung air nih. Tabung air nih. Isinya air, Pak. Oh, ini coba air. Iya. Buka aja, Pak. Air ini, Pak. Teman-teman, ya air beneran. Air ini. Air nih. Ini air ini buat apa nih, Pak nih? Ini air ini buat sirkulasi, buat untuk wet scrubber. Dia menyemprot untuk mengikat partikulat dan polutan dari karbon. Dari sini kita ulah kita hisap. Mas HP gede, Pak. Ya, ini sudah 27.000. Hasilnya sudah lebih dari 2.800 Pascal ini. Tarikannya. Tarikannya lebih jos. Ini kita menggunakan motor pompa yang kapasitasnya motor pompa rumahan biasa, Pak. Dia cuma yang 500 watt, yang ini yang sedikit lebih besar 700 watt. Ini ada sirkulasi, ini yang namanya satu alat yang namanya kondensasi. Tabung kondensasi. Tabung kondensasinya akan merubah untuk mencuci dan seterusnya. Nanti di sini masih diarahkan. Ini Pak Marta, open dulu. Ini Bang Marta, ini nih. Cepat sekali kita sampaikan. Ya, itu ada satu proses yang namanya kita menggunakan satu fungsi. Ini rahasianya di sini kali Pak ya nih. Ini mat filter, Pak. Ini adalah karbon. Ini tebalnya 2 cm, kita lapis 2. Lapis 2. Jadi dia ada 4 cm.
Ini tujuannya adalah untuk menangkap bau dari karbon CO2 atau SO4, sulfur, klorida, dan segala sesuatunya. Klorin. Nah ini nanti bisa ini punya 6.000 jam. 6.000 jam. 6.000 jam bisa diganti. Oh bisa diganti. Kalau susah nyari barangnya di sini, telepon kami jualan kok. Banyak Pak ya? Ya ini menghargai. Komplit Pak ya? Ya ada. Jadi kami siapkan Pak. Tapi kalau beli di alat dengan kami, selama proses garansi tahun pertama free and charge saya ganti Pak. Free and charge. Oh, masih gratis Pak. Ya. Waduh. Ini tinggal masukin di sini. Ini cuma ditutup rapiin semua. Baut-bautnya dipasang semua ya. Lalu nanti kan harus dibakar hari ini. Nah, ini kita akan lihatkan. Ini juga air Pak. Ini ada kondensasi. Air buat apa lagi nih Pak? Kondensasi Pak. Ini maksud sabun. Air bunyi. Air beneran loh nih. Air ini ya. Bukan. Iya. Ada chemical bukan? Ini air biasa. Biasa ya. Air sumur biasa. Iya. Baut ini. Nah, ini ada 5 susun. 5 Susun susun. ini kondensasi. Kondensasi. Nanti dia akan sirkulasi di atas, dan air akan nampak keluar dari sini Pak. Kasih kaca. Iya. Nanti Bapak bisa lihat. Silakan dilihat komponennya. Oh iya. Itu ada. Oke. Nah, itu nanti air akan nyembur keluar. Nah, karena tingkat penyemburannya tinggi, air saya kembalikan lagi ke secondary. Iya. Turun. Masuk ke sini. Lagi, iya. Nah ini asapnya kemana Pak? Asapnya keluar ke sana Pak. Oh. Hanya gas kosong Pak. Jadi asapnya sudah terurai. Lah itu mah bukan asap Pak. Asapnya terurai sudah jadi embun. Ya. Bintik-bintik Ya. asap yang disebut asap sangat tebal itu asap natal Pak. Oke. Dan gas yang terbawa ke sana dengan daya ikat yang ada di sana, ada batu kerikil polutan, Ya. batu pualam yang ada di sana, dan mat filter itu gas CO4-nya bisa tertahan di objek-objek itu. Oke, Ya. berarti semua fitur nih teman-teman ya. Ini sudah semua kita Ini ya, sampaikan. semua itu masuk ke dalam box ini nih teman-teman nih. Ada namanya fitur, terus ada namanya batu alam Pak ya? Batu pualam. Batu alam ya. Dan diolah nih di yang ini apa nih namanya nih, yang tabung kondensasi. Dan dia nanti dia tidak keluar asap, mungkin tidak kasat mata Pak ya, atau keluar embunnya aja Pak ya. Oh iya ini canggih nih juga nih. Oh nih Pemadion nih, saya mau tanya nih setelah habis kita proses bakar-bakar nih ya kan, kita trial nih ngomong-ngomong nih mesin buat siapa nih? Kalau nggak ada yang pesen saya mau pesen nih, saya ambil di Pak nih. Saya berharap bisa dipakai untuk masyarakat karena fungsinya adalah biar masyarakat itu bisa menyelesaikan sampah yang ada di lingkungannya. Jadi tidak usah buang ke tempat yang memakan waktu, akhirnya nanti menimbulkan hawa tidak sedap, akhirnya mengganggu Pak ya. Makanya kita desain mesin ini kemudian berguna bagi masyarakat per RW masing-masing. Ini kalau boleh tahu nih, mesin udah pesanan siapa nih Pak? Oh, udah berpesan. Udah berpesan rahasia, masih rahasia. Iya ini karena sudah banyak elemen-elemen atau masyarakat yang sudah memberikan respon yang positif untuk memesan mesin ini. Siap ya. Itu saya suruh ke Singapura ya. Besok Pak Widi ke Singapura, suruh urusin sampah di Singapura. Jadi mungkin bisa dijelaskan ini pakai listrik juga karena untuk menggunakan motor. Oh ya, kalau ini kita pakai masih pakai kalau listrik ya. untuk head scrubber form binding proses ini kita menggunakan listrik, tetap menggunakan listrik untuk sentrifugalnya. Total kapasitas daya karena memang ini besar dan maksimalisasi karena tekanannya cukup tinggi dan putarannya tinggi, kita menggunakan 16.000 watt. Itu ekivalen dengan kita menggunakan 10 ampere, tapi kita pakai proteksinya 16 ampere. Nah, tapi kalau dalam proses pemasangan dan penggunaannya nilainya rendah sekali karena setelah proses jadi dayanya rendah. Hanya di starting point-nya saja. Tapi intinya maksimalisasi nanti kan kita sama-sama lihat kalau waktunya dibakar. Oke. Nah, itu teman-teman istri ya. Ini kebetulan hari ini kita ada komplit nih. Semua teman-teman, semua mekanik, terus semua dari proses tahapan hingga nolnya kan, terus yang ngelasnya, yang kalau yang desain kita udah pasti tahu lah yang desain siapa gitu kan. Nah ini yang ngelas, yang mendukung semuanya, yang kemarin tuh kalau di video-video selanjutnya sebelumnya itu cuma 2 orang yang kita kenalin ini. Sekarang nih ada lagi nih, mana nih coba teman-temannya nih. Mana nih, Marta nih udah nih. Ini Abang Marta sebagai untuk perakitan dan pelasan ya, Abang Marta. Ini ada apa nih tanggung jawabnya nih?
Ya, oh ya. Jadi ini untuk tahapan yang baru ini Abang Marta semua yang menjalankan ya untuk perakitan penguasaan sampai dengan sekarang ini kita mau trial nih ya. Oke. Ada kendala nggak nih? Tidak ada. Tidak ada. Dia pokoknya tidak hajar, tidak ada mau bikin berapa aja hajar. Oke, di samping Abang Marta nih ada ini nih. Wah, nih ya. Oh, ini nih ini Martinus. Oh, Martinus lalu lintas ya. Oke, ini masih satu tim ya. Ini dia punya tanggung jawab untuk membangun sebuah inkubator. Ini tanggung jawab dia. Oh. Didampingi nanti dengan tim-tim yang lain. Silakan. Berarti suksesnya mesin ini dibuat. Nah, ini ada rekan-rekan di balik layar ini. Ada tadi Bang Marta, ada Bang Martinus. Kalau Bang Martinus ngapain nih? Bikin yang rakit apa nih? Rakit. Oh, ya kirain ngerecokin gitu ya. Ya masih sama ya, beliau punya tugas dan tanggung jawab yang lumayan nih merakit mesin-mesin ini hingga nanti bakal kita rilis. Setelah ini langsung cuma belum mau nyebutin ini mesin dari siapa nih. Pemadi belum mau nyebutin nih. Oke, di balik Bang Martinus nih ada siapa lagi? Wah, ini nih yang subur nih. Kayaknya namanya Bang Subur nih. Ayo, dengan Bang siapa nih? Dani, Bang. Oh, Bang Dani. Ya. Oke. Bang Dani bertugas sebagai apa nih? Sini nih. Saya machining sport buat sistem fungsional mekanismenya. Waduh, Perjalanan sistem iya. mesin ini dari injektornya sama insulatornya semua kita rakit dan sedemikian rupa supaya sistem fungsional dari filter olingnya itu berjalan dengan baik. Wah, ini keren nih. Namanya deh kita udah bingung ya teman-teman istri ya, biar paham nih. Ini namanya sistem nggak tahu. Nah, ini ahlinya nih. Oke, di samping abang ini ada lagi nih. Ini nih. Dengan Bapak siapa nih? Pak Nur. Oke, ini Pak Nur ini bertugas sebagai apa nih? Saya ini ada dua-duanya ada electrical system. Oh, electrical system. Support untuk Iya. elektrikannya. Electrical system. Jadi Pak Nur ini bertugas elektrisitas, Pak ya, buat Iya. kelistrikan semua Pak ya, berjalannya ini sampai dengan tahap ini Pak ya. Berarti beliau bertanggung jawab nih dengan tugas-tugasnya nih. Di samping Pak Nur nih ada siapa lagi nih? Balik. Iya, oh masih sama. Malin masih sama nih tugasnya nih. dan status instalasi Oh iya, oke. Berarti semua yang masang listrik segala macam Pak Nur dengan Pak Ali nih. Iya. Oke. Ada kendala nggak sih selama ini? Ya bisa kayak Ada aja ya, kendala. Marah-marahin ya Pak ya. Sorry apa kalau salah ya Pak ya. Kendala tuh ada aja. Demi maksimalisasi hasil. Iya. Demi hasil yang Dimarahin nggak Pak? luar Ngomong dong, biasa. dimarahin dong. Iya. Siapa yang marahin Pak? Tanggung jawab. Iya, udah dimarahin kan dikasih nasi padang ya. Oke, teman-teman, itu semua ya di balik layar para mekanik, para yang merakit semua kelistrikan atau semua. Dan ada lagi ini Pak Aris juga, kawan kita juga yang mengatur semua birokrasi. Woi Pak Aris, ngapain ngumpet aja sih? Nah, ini Pak Aris nih yang mengurus semua birokrasi, perizinan segala macam hingga pertemuannya ke bupati, presiden, ke RT Kamboja ya. Oke Pak Aris ya. Oke, selama ini ada kendala nggak nih Pak Aris? Kendala ada aja tapi kita lewatin. Oh, perlu lewatin Pak. Langkah. Oh. Oke, kendala secara ini sedemikian ya masih terkendali lah. Oke, teman-teman. Habis ini kita bakal lanjut lagi nih proses trial pembakarannya, udah berbincang-bincang lama pemilik invensi sekaligus pemilik perusahaan dan kawan-kawan semua ya. Kita bakal mau uji pembakaran ya, bakal uji trial yang bakal mana kini mesin bakal langsung luncur ke masyarakat. Nanti kita ikuti aja berapa sedemikian jauhnya ya perkembangan ini. Baik, terima kasih, bakal langsung lanjut. Salam industri merdeka. Buat apa nih Pak? Sampel pempes Pak. Pempes bisa dilebur. Basah kuyup. Ini kita. Mana ada kecil bayi segini banyak. Cek aja. Ini nih ya, ini waduh ini gila nih. Ini pempes yang segitu susahnya ya untuk dibakar ini dilebur dengan seketika nih. Waduh, sampai tertembak ya. Pempes kan pembalut. Oh, sayur Pak. Jadi silakan juga. Jelasin sayur, tomat, sayur. Oh, ini teman-teman ya.
Ini yang begini dibakar Pak. Bakar. Nah, ini asapnya hitamnya kayak apa Pak? Aduh, ini. Apa? Apa ini sampah yang begini nih juga nih. Wah, udah sampah masyarakat semua deh ini mah. Sampah masyarakat semua ini mau udah. Oke, yuk kita bakar dulu. Isi bahan bakar dulu. Bahan bakar ini bahan bakar. Ini masukin sini. Ini bahan bakar oli bekasnya itu. Ini apa nih Pak nih? Oli bekas Pak. Oli bekas tidak boleh bekas campur sini. Tidak boleh bekas. darah preman. Iya ya. Wah, ekstrim nih. Karet ban masuk, otol masuk. Wah, sampah sudah mulai habis. Kekurangan sampah, kekurangan sampah. Oh, sepatu masukin. Oh. Masih kebakarannya ini lihat kebunnya Pak, lihat kebunnya ini Pak. Ya. Oke. Itu sudah kita sampaikan. Ya. Jadi terlihat ya airnya. Lihat Pak. Oh ini nih. Oh tuh lihat. Abu asap ini jatuh terurai oleh air tuh. Oke. Wah keren. Atasnya. Itu asap kebakarannya Pak. Mana asapnya? Itu Ya. sudah bisa keluar ya. Oke. Ya. Itu ada luka dengan kandungan yang saya jadi lebih parah ya. Oh. Oke. Itu begini seperti itu. Iya. Alhamdulillah itu asapnya ini ya. Ya, ini uap air aja Pak. Uap air aja ya. Uap air ada ya, ada di bawahnya. Aduh. Sangat tinggi sekali ya. Iya. Oh bukan asap Pak yang keluar ya. Iya. Kalau secara Secara logika. peluang Harusnya asap keluar cerobong, ini enggak. Iya. Waduh. Oh, Pak Camat mesinnya udah jadi. Oh, nggak panas. Dia peluk. panas Pak. Panas ya Pak? Ini panas nggak nih? Nggak panas. Nggak panas. Itu panas semua. Aman ya. Oke teman-teman, setelah tidak tadi bakar-bakar ya, sampelnya udah bersih nih. Dari proses pembakaran hingga terakhir asapnya tidak tampak asap, terus udah selesai semua ya. Nah, ini kita balik lagi ke para kru dan pemilik nih, gimana nih bisa habis begini nih. Nih ludes nggak nyampe 1 jam ya antara 30-45 menit ya yang sampah segitu numpuknya. Ini Pak
Kita udah tadi udah lihat bakar-bakar nih Pak. Sudah, sampah kita coba. sampai segitu banyaknya sampah numpuk, ini asapnya kayak apa? Cuma nggak kelihatan nih kayak apa nih Pak? Ya alhamdulillah ini uji bakar pertama sampai Ya. kita review sama teman-teman. Ya. Kita udah bahas kembali review demi kesempurnaan alat ini Ya. bisa diterima masyarakat maksimal mungkin. Namun demikian kami tetap akan mengembangkan bagaimana teknis supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Lebih maksimal lagi, Dan oke. masih ada beberapa yang based on market harus di luar ekspektasi kita akan kembangkan sendiri lagi. Oke. Tapi Bapak udah lihat kita udah coba karet ban, karet oksol, sayur mayur basah, buah basah, tambah rumah tangga, alhamdulillah itu jumlahnya sedemikian banyak. Waktunya kita nggak pakai 1,5 jam, pakai setengah jam, 1 jam nggak ada. Nggak ada ya, Langsung 1 jam masuk, ya. kita habis. Habis. Hasil asapnya memang masuk, kita akan blending lebih bagus lagi. Dan hasil abunya nanti dijelaskan oleh rekan kami, Bang Dani. Nah, Bang Dani silakan. Kalau Abang Ini nih. Nih hasil abunya segitu banyaknya nih, nggak ada suprit-suprit aja nih, gimana nih? Jadi ini Pak, dari Oke. hal pembakaran yang Ya. dari sekian derajat Sekian yang derajat. dibutuhkan, nah, jadi kita ada sistem peleburan, Ya, peleburan sendiri. Nah, jadi dari hasilnya limbahnya yang dibakar tersebut itu menjadi molekul-molekul itu debu. Jadi ada sebagian yang berat jatuh dan yang debu itu terhisap. Risap. Itu kalau di rokok biasanya tuh ada tuh yang namanya tuh kayak kuning-kuning tuh. Kuning-kuning, ya. Sebentar. Nah, tarnya Oh, itu tar. mengandung zat. Nah, zatnya Oh, itu yang- yang udara. Jadi sampah tersebut Terhisap ya? Betul. Oh, Diinjek ke oke. latar tubuh. Wah, Nah, ini- jadi kita bisa lihat Pak, Ya, oke. buktikan di sini dari hasilnya. Ini. Ya ya. Nah, ini tuh, nah ini tuh untuk masuk ke sini. Hasil dari pembakarannya. Yang berat ini masuk ke sini. Oh iya iya iya. Jadi hasil dari sekian derajat yang dibutuhkan dari dalam Oke. derajat tersebut itu semua kita lakukan di sini dan hasilnya seperti ini. Ini Iya. untuk yang berat dari seperti material pas, Iya, iya, iya. kayak bahan Karet atau apa ya? Iya iya. Jadi kita cuma Oke. memanfaatkan iya. dari sampah tersebut. Iya, ini segini banyaknya ya, debunya cuma segini. Iya. Oke Nanti oke. Yang saya masuk dari Iya, iya. dari tahap tersebut disalurkan ke injektornya. Injektor, iya. Iya. Oke. Oh ini hasil dari semuanya ya. Oke, masuk ke sini. Nah, ini masuk sini nih. Oh ini ya, oh itu, oh iya tuh. Oh ini hasilnya tuh dari asap nih. Iya, oh, tarnya. Iya, iya, iya. Ya. Ini kalau dalam rokok itu ada tarnya ke sini nih, kepisah gitu ya. Oke. Oke, baik. Ini ada lagi nih yang kita bakal mau tanya nih. Ini habis tuh, sampah ludes tuh. Oh, oke. Pak Madio, kita tanya. Oh, ini Pak, oke Pak nih. Ini udah kita berjalan nih, udah maksimal, udah sampah habis. Nih menurut Bapak nih, kapan nih bener-bener rilis nih? Ayo dong gitu kan ya. Gimana nih? Cepatnya pasti kita akan ini udah satu. Udah jadi satu set ya? Oke. Ukuran kecil ada satu. Waduh, ternyata ini udah punya orang nih. Iya. Oke. Baik, ikutin teman-teman ya, teman-teman industri. Dan ini para kru kita yang udah berjibaku lancarnya kelangsungan semua produksi, dan kita bakal nanti tunggu kelangsungannya. Oke Pak, ada lagi yang mau ditambahin? Terima kasih, mudah-mudahan apa yang menjadi karya teman-teman, karya Ya. anak muda, karya anak bangsa ini merupakan inovasi sederhana bisa diterima oleh masyarakat seluruh Nusantara untuk membantu menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah nasional yang saat ini menjadi isu nasional dan menjadi masalah nasional. Kecil, sederhana, tapi nilai manfaatnya bisa Luar. lebih dari sekedar nilai manfaatnya. Terima kasih Bapak Indra. Ya, terima Mudah-mudahan kasih. kita bisa review kembali dan kita akan Oke. coba lagi. Oke teman-teman industri, ini kita udah tuntas, kita tinggal bakal lanjutin apa sih perkembangan menarik dari semua ini. Satu hal lagi Pak, Satu hal lagi. kita nanti akan sampaikan uji kembali, bukan uji sih, langsung kita launch kembali Pak Madio. Ya. Kita akan launch lagi seperti waktu yang dulu. Kita akan hadirkan seluruh para pemangku kepentingan dari Wah, mulai iya. tingkat RT, RW, RT, RW, kecamatan, pemangku kepentingan wilayah daerah, Wilayah daerah, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, Tangerang. Kota Tangerang. Ada undangan pemerintah dari Lebak dan Oh. nanti dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Industri dan para usaha yang ingin membeli alat ini untuk dikembangkan ke masyarakat sesuai dengan kepentingan kita. Oh, iya, wah, luar biasa nih. Bukan di minggu depan insya Allah kan. Oh, ini kita
bakal kedatangan yang luar biasa lagi nih setelah terjadinya ini, setelah kita ada proses segala macam dari instansi pemerintah, masyarakat, bahkan hingga RT RW, lurah, Lebak, Bandung, sekitarnya. Buset dah, bakal ada lagi nih. Oke, kita tutup aja ya teman-teman ya. Terima kasih. Salam industri merdeka.